Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi e-commerce tentang konsep marketing dalam e-commerce yang telah dibuat oleh Arifin Putra dengan NPM 191063102073 dan Muhammad Syamsyah dengan NPM 191063102127. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12 beranggotakan saya sendiri, yaitu Siti Nabila Suci Amanda dengan NPM 191063102162 dan rekan saya Adinda Nugroho Putri dengan NPM 191063102058. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari konsep marketing. Menurut Dr. M. Anang Firmansyah, inti pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, atau secara ringkas adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Sedangkan menurut Kotler dalam The American Marketing Association, yaitu arti formal pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan baik dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingannya. Dari kedua definisi tersebut, dapat kita simpulkan garis besarnya, konsep marketing adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan, baik itu perusahaan atau para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada unsur-unsur atau indikator dalam konsep marketing. Yang pertama ada produk, yang kedua ada production atau produksi, yang ketiga ada sales atau penjualan, keempat place, dan kelima promotion. Indikator pertama yaitu produk, didefinisikan menurut Sing tahun 2012 sebagai fisik atau layanan kepada konsumen karena ia membayar. Ini mencakup setengah dari material seperti furnitur, pakaian, dan barang sehari-hari, dan produk tidak berwujud seperti layanan yang dibeli pengguna. 3 sudut pandang yang dinilai untuk memperluas kesadaran produk yaitu pendekatan kepuasan pelanggan, materialistis, dan perspektif proses dan hasil. Dengan begitu, manfaat nyata alasan utama mengapa konsumen membeli suatu produk dapat ditunjukkan kepada konsumen. Di sini kita ada 2 contoh produk. Produk pertama yaitu kostum nasional, masuk ke kategori barang dan layanan, brand GFC, dan modelnya itu Kesha Cikita Warung. Sedangkan produk kedua berupa pakaian, kategorinya barang, brandnya Divas Official. Dalam arti luas, produk meliputi layanan, pengalaman, acara, orang, tempat, produk alami, ide, informasi, perusahaan, dan hak milik. Konsep produk ini menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Indikator kedua yaitu produksi. Dipaparkan, konsep produksi adalah orientasi manajemen yang mengasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan dapat dibeli. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Para manajer perusahaan yang berorientasi produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi secara massal. Nah, di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Indikator ketiga yaitu penjualan atau sales. Tertulis menurut Green Talayah tahun 2016, konsep penjualan mengasumsikan bahwa konsumen dengan membiarkannya sendiri, organisasi harus menjalankan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini memiliki kecenderungan normal untuk tidak membeli produk yang tidak penting.
Konsep penjualan dinyatakan dalam pemikiran Sergio Ziman, mantan wakil presiden pemasaran Coca-Cola, yang menyatakan bahwa tujuan penjualan adalah menjual lebih banyak barang ke lebih banyak orang secara lebih sering untuk menghasilkan lebih banyak uang dan laba. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adinda. Selanjutnya, place. Place is another very important marketing element. It's a place that is also called distribution, which is defined as the process and method by which a product or service reach customer. Jadi, elemen tempat di sini dimaksudkan tentang bagaimana distribusi produk menjangkau pelanggan yang penyebarannya melewati langkah-langkah untuk memastikan identifikasi dan implementasi yang membantu pelanggan menemukan produk dan tetap membeli produk-produk tersebut saat dibutuhkan. Selanjutnya, promotion. According to Granta Alia 2016, the latest marketing promotion, which helped increase customer awareness in terms of their products, leads to higher sales and help build brand loyalty. As such, marketing promotion are tools that help spread information, drive purchase, and influence the buying decision process. Sponsorship is the most important customer sales promotion tool that includes discount and promotion, as well as coupons, samples, refunds, bonus, awards, contests, and product demonstration, and to say what motivates customer to buy. Jadi, dalam e-commerce promosi ini tidak kalah pentingnya. Promosi membantu menyebarkan informasi produk, mendorong pembelian, dan memengaruhi proses keputusan pembelian. Sponsor ini sendiri misalnya memberi diskon dan promosi seperti kupon, sampel produk, pengembalian uang, cashback, dan lain-lain yang bisa mendorong keputusan pembelian. Jenis promosi itu ada 3, yaitu face-to-face, konten, sama video. Face-to-face itu adalah tatap muka dengan pembeli secara langsung. Dalam kasus e-commerce sendiri, kita misalnya chat dengan admin. Jadi kan 2 orang secara langsung gitu, pembeli dan penjual secara langsung. Kalau konten itu melalui situs web, koran, blog, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada video melalui iklan atau bekerja sama dengan influencer. Nah, di sini ada ini contoh promosi dan ini contoh sponsorship. Promosi ini kan di sini kita bisa lihat strategi pemasaran online pemula raih omset 50 juta. Nah, kita harus membuat kalimat-kalimat ajakan yang membuat tertarik pelanggan. Nah, di sini sponsorshipnya ada diskon 50% plus 20% yang otomatis akan membuat menarik pelanggan. Nah, marketing promotion itu kita bisa create partnership with other organization. Misalnya kita sponsorin kegiatan dengan komunitas yang berkaitan dengan bisnis kita, lalu menguploadnya ke sosial media. Terus ada communication with customer. Nah, kita bisa membuat survei pelanggan. Nah, di sini ada nih contoh dari konten. Build a website for business. Terus kita bisa pakai use social media sama use free publicity. Selanjutnya ada budget. Setiap organisasi atau perusahaan apapun harus menetapkan anggaran pemasaran berdasarkan upaya pemasaran yang diperlukan untuk memengaruhi konsumen. Nah, selanjutnya ada strength and weakness of the marketing concept. Strength-nya dulu. Pertama, yaitu meyakinkan bahwa pembeli akan puas terhadap produk yang dibeli. Kedua, menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran terkoordinir. Yang keempat, tidak memerlukan modal besar. Yang kelima, memiliki value di mata pelanggan. Selanjutnya, weakness of the marketing concept. Yang pertama, persaingannya kuat. Yang kedua, susah berinovasi. Yang ketiga, perlu banyak membayar iklan pada influencer atau iklan di internet. Ini adalah referensi dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan.